Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik, kita lanjutkan. Kata penulis di sini salisuhum, ya, khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu adalah salah seorang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang direkomendasikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sabda beliau, alaikum bisunnati. Ya, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian atau wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin. Ya, siapa itu al-khulafa ar-rasyidun? Al-khulafa ar-rasyidun itu adalah Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Jadi mereka yang empat ini adalah orang-orang yang direkomendasikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diambil sunnahnya. Ya, makanya ada beberapa perkara yang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu lakukan dan itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi sampai pada hari ini kita laksanakan. Karena beliau sudah memberikan rekomendasi, ya, untuk diambil sunnahnya beliau radhiyallahu taala anhu. Yang pertama. Yang kedua, selama tidak diingkari oleh para sahabat lainnya, maka ini adalah ijma'. Dan ini adalah merupakan dalil bagi kita jika tidak ada sahabat yang lainnya yang mengingkari. Contohnya misalnya, di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau pada hari Jumat itu azan 2 kali. Ya, azan 2 kali. Jadi tapi azannya itu bukan di masjid. Ya, azannya bukan di masjid. Akan tetapi beliau radhiyallahu taala anhu itu keluar azan, ya, ke pasar. Ya, jadi beliau menuju ke arah pasar, lalu kemudian beliau azan di pasar tersebut sambil jalan. Ya, dalam rangka untuk mengingatkan manusia bahwa sekarang hari Jumat loh, gitu loh. Ya, karena dulu itu tidak ada yang namanya pengeras suara. Ya, jadi untuk mengingatkan manusia untuk bersiap-siap, ya, jangan sampai mereka terlewatkan atau jangan sampai mereka terlalaikan oleh perdagangan atau transaksi mereka. Ya, dipraktekkan oleh sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin pada hari ini, ya, walaupun mungkin pada prakteknya keliru, akan tetapi itu pernah dicontohkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kalau antum pernah ke negeri-negeri Arab, enggak usah ke Saudi. Saya pernah ke Emirat, ya. Emirat itu masuk Dubai, Abu Dhabi, kemudian Rasul Khaimah, Fujairah, ya, dan negara-negara bagian kecil, ya. Itu namanya Uni Arab Emirat. Ya. Itu mereka kalau hari Jumat itu azan pertamanya itu jam 11. Ya, jam 11. Jadi bukan bukan pada saat orang sudah berkumpul di masjid, ya. Kalau sudah kumpul di masjid ngapain lagi diingatkan? Orang pada ada kok, gitu. Biasanya jam 11. Saya sendiri pernah dengarkan. Saya pernah ke Dubai, ya, dan pada saat zuhur misalnya masuk jam 12, waktu Jumat masuk jam 12, itu jam 11 mereka sudah azan pertama. Itu untuk mengingatkan orang-orang, gitu loh. Seperti itu, untuk bersiap-siap. Ya, dan ini diantara sunnahnya siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Siapa yang pertama kali melakukan ini? Yang pertama kali melakukan ini adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan ini sudah direkomendasikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ternyata pada saat itu tidak diingkari oleh sahabat-sahabat yang lain. Ya, tidak diingkari oleh Ibnu Umar, tidak diingkari oleh Ibnu Abbas, ya, tidak diingkari oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala ajma'in. Ya, ulama-ulamanya sahabat mereka tidak mengingkari, maka ini adalah merupakan ijma'. Ini adalah merupakan dalil bagi kita. Baik. Kemudian di sini penulis mengatakan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala ini adalah Dzunnurain. Ya. Jadi di antara gelar atau lakopnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu adalah Dzunnurain. Dzunnurain itu artinya pemilik 2 cahaya. Ya, Dzunnurain itu adalah pemilik 2 cahaya, dan ini di antara lakopnya atau gelar kehormatannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kenapa beliau diberikan lakop Dzunnurain, pemilik 2 cahaya? Karena ternyata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menikahi 2 putri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak pernah terjadi.
Mulai dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, satu-satunya manusia yang menikahi dua putri Nabi adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Baik. Kenapa digelari dengan Zunnurain? Ya, para ulama mengatakan, ya diantaranya Abdullah bin Umar, ya Abdullah bin Amr bin Aban, ya Abdullah bin Amr bin Aban Al-Ja'fi, beliau mengatakan, ya qala li khali Husain Al-Ja'fi, ya berkata kepadaku pamanku namanya Husain Al-Ja'fi, ya bunayya, wahai anakku, atadri lima summiya Utsmana Dzan-Nurain? Kamu tahu enggak sih, kalau bahasa Indonesia, kamu tahu enggak sih kenapa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu diberikan laqab, diberikan gelar Dzun-Nurain? Ya, beliau mengatakan, yang meriwayatkan hadis ini Abdullah, la adri, aku enggak tahu katanya. Kemudian pamannya mengatakan, lam yajma', beliau mengatakan lam yajma' baina benatai nabi munzu khulika Adam ila an taqumas sa'atu ghaira Utsman bin Affan. Ya, jadi tidak ada seorang pun yang pernah menikahi dua putri atau dua anak nabi, gitu kan, dua anak nabi sejak diciptakannya Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai nanti terjadi hari kiamat, selain Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Falidzalika, kata beliau, oleh karenanya summiya Dzan-Nurain, oleh karenanya beliau radhiyallahu taala anhu diberikan apa? Diberikan gelar Dzun-Nurain. Ya, jadi itu sebabnya. Karena beliau menikahi dua putri Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada berapa putrinya Nabi Muhammad? Nah, 5 apa 6? Ada berapa putri Nabi Muhammad? Oh, antum nggak tahu, repot ya, antum nggak tahu. Berapa kira-kira? Ada berapa? Hah? Kalau 5 keliru. Ana mancing antum 5 atau 6 gitu. 4. Nah, barakallahu fikum. Ya, yang tertua siapa? Putri tertua? La. Ya. Zainab. Ya, suaminya Zainab siapa namanya? Abul As radhiyallahu taala anhu. Abul As pada perang Badar, insyaallah nanti akan kita cerita banyak gitu. Abul As pada perang Badar itu masih kafir. Istrinya Zainab bahkan menjadi tawanan kan? Ceritanya panjang dan ada berita kisah yang menarik, nanti akan kita ceritakan. Ya, kemudian putri kedua beliau siapa? Putri kedua siapa? Ruqayyah. Ya, Ruqayyah. Kemudian putri ketiganya siapa? Ummu Kulthum. Ya, kemudian putri keempatnya siapa? Fatimah. Nah, Ruqayyah itu suami pertamanya siapa? Nanti akan kita ceritakan setelah ini insyaallah, kalau masih ada waktunya. Ruqayyah suami pertamanya siapa? Sebelum Utsman. Hah? Ada yang tahu? Anaknya siapa? Nanti ya akan kita ceritakan. Anaknya Abu Lahab. Ya, namanya Utbah. Kemudian Ummu Kulsum, suami pertamanya adalah Utaibah, juga anaknya Abu Lahab. Ya, kemudian Fatimah suaminya adalah sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, taib. Di sini penulis mengatakan, ya, Dzun-Nurain, beliau diberikan gelar dengan Dzun-Nurain. Wa zawwajal ibnatain, beliau menikahi dua putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sahibul hijratain. Nanti akan kita ceritakan semua. Ya, ini secara garis besarnya dulu. Sahibul hijratain. Beliau Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu adalah pemilik dua hijrah. Ya, hijrah pertama kemana? Ke negeri mana? Sekarang Ethiopia. Ya, Ethiopia, Habasyah. Ya, sekitar 1.500 apa 1.600 apa hampir 2.000 kilo dari Mekah itu, Habasyah itu. Ya. Dan alhamdulillah saya sudah 2 kali mampir di sana itu, di Ethiopia. Jadi tahu di sana kan. Taib. Pemilik dua hijrah. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu taala, nanti akan kita bahas insyaallah. Ya, kemudian kata beliau penulis, saqi al-muslimin, yang memberikan minum kaum muslimin. Utsman bin Affan terkenal beliau menyediakan air. Sampai nanti akan kita ceritakan beliau sampai membeli sebuah sumur yang sangat mahal.
agar supaya kaum muslimin bisa memanfaatkan dari sumur tersebut. Ya, dan ini adalah merupakan salah satu amal jariyah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam," apabila anak Adam sudah meninggal dunia, "in qata'a amaluhu illa min salasin," terputuslah semua amalan-amalannya kecuali berapa? 3. Ya, jadi di saat kita sudah terbaring tidak berdaya di alam barzakh sana, maka semua amalan-amalan kita sudah putus. Sholat kita, ya kan, zakat kita dan segala macamnya itu sudah putus semuanya kecuali 3 kata Rasulullah. Yang pertama apa? Sadaqatin jariyah, sedekah jariyah yang terus mengalir dimanfaatkan oleh orang. Contohnya apa tadi? Bikin sumur. Ya, jadi kalau antum misalnya mau mau amal antum masih terus mengalir walaupun antum sudah meninggal dunia, bikin sumur. Ya, cari lokasi-lokasi yang air sangat susah di situ. Yang istilah kata, kalau kata orang di situ sekali datangin tangki itu 1 juta bayarnya, atau misalnya 500.000. Kalau bisa bikin air di situ, masya Allah. Ya, itu pahalanya sangat luar biasa. Dan ini diantara yang dilakukan oleh sahabat mulia Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, beliau digelari dengan saqil muslimin. Ya, orang yang memberikan minum kaum muslimin. Baik. Wa imamul mujahidin, beliau adalah imamnya al-mujahidun, ya, imamnya al-mujahidin, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian beliau adalah mujahizu jaisil usrah. Ya, beliau adalah digelari dengan orang yang menyiapkan perbekalan logistik. Ya, jaisul usrah. Ya, nanti akan kita ceritakan apa itu jaisul usrah. Jaisul usrah itu adalah tentara ya yang dipersiapkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menuju ke Tabuk. Insya Allah nanti akan kita ceritakan. Ya, beliau adalah mujahiznya. Beliau adalah orang yang menyiapkan perbekalannya, logistiknya, yang pada saat itu kaum muslimin diuji dengan kekurangan harta. Justru Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu pada saat itu menyumbangkan sampai puluhan miliar ya untuk perbekalan, untuk logistik daripada pasukan yang akan berangkat ke Tabuk tersebut. Baik. Kemudian ya, beliau alladzi ishtara maq'adahu fi jannatil ma'wa. Beliau adalah orang yang telah membeli tempat duduknya, kaplingnya di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Baik. Kemudian kita lihat di sini ya, di antara kata penulis Fadlu Utsman bin Affan, di antara keutamanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang pertama di sini disebutkan oleh penulis tazawwaja ibnatai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menikahi 2 putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penulis mengatakan faqad tazawwaja Ruqayyah radhiyallahu taala anha ya bintan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pertama kali menikahi Ruqayyah, putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma matat, tatkala Ruqayyah radhiyallahu taala anha meninggal dunia, tazawwaja ukhtaha Kalthum. Maka beliau pun dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan saudarinya yaitu Ummu Kalthum. Walam yatazawwaj ibnatai Nabi ahadun ghairuhu radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak ada seorang pun yang pernah menikahi 2 putri Nabi kecuali Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, kita lihat. Ruqayyah dan siapa namanya Ummu Kulsum ini mempunyai cerita yang unik. Ya, jadi Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini adalah 2 saudari yang sangat dekat. Ya, karena hampir kesamaan dengan nasib mereka. Ya, jadi Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu diceraikan bersamaan oleh suaminya. Ya, diceraikan bersamaan oleh suaminya. Nanti akan kita ceritakan. Kemudian, ya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu dinikahi oleh 1 orang di waktu yang berbeda. Gitu loh. Ya, jadi bersamaan diceraikan oleh kedua orang suaminya. Kemudian dinikahi oleh 1 orang ya di waktu yang berbeda. Nah, ceritanya ketika Nabi Muhammad SAW turun perintah untuk berdakwah secara terang-terangan ya dengan turunnya ayat wa anzir ashiratakal akrabin, wahai Muhammad, berilah peringatan kepada keluarga kerabat dekatmu ya, dan fasda bima tu'mar ya, dan sampaikanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Ketika turun ayat ini dimulai fase dakwah secara jahriyah, secara terang-terangan. Sebelumnya kan ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi kan, dakwah sirriyah namanya.
Nah, setelah turunnya ayat ini, maka ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memulai dakwanya, fase dakwanya secara terang-terangan. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kerabatnya tersebut, ya, beliau naik ke atas Bukit Safa. Ya, ada satu tempat di Bukit Safa. Tempat tersebut tidak boleh dinaiki oleh sembarang orang, hanya orang-orang tertentu. Di antaranya yang boleh naik di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah ketika berada di suatu pagi berada di Bukit Safa tersebut, beliau berteriak, "Ya Sabaha." Ya, artinya beliau meminta orang-orang untuk berkumpul. Nah, orang-orang pada saat itu ketika mendengarkan bahwa itu adalah suaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun berkumpul. Karena yang mereka tahu, yang mau memberikan pengumuman ini adalah Al-Amin, orang yang dipercaya. Nggak pernah mereka dapatkan sekalipun Nabi Muhammad berbohong. Ya. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus menjadi nabi dan rasul, beliau sudah diberikan gelar oleh mereka Al-Amin, artinya orang yang terpercaya. Ya, satu-satunya orang yang mendapatkan gelar di Jazirah Al-Amin adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak pernah kedapatan berbohong, baik perkara-perkara yang kecil maupun yang besar. Nah, ketika mereka tahu bahwa ya yang memberikan memanggil itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun di pikiran mereka bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti mau mengumumkan sesuatu yang penting. Bahkan dalam sejarah dikatakan tokoh-tokoh, orang-orang yang tidak bisa hadir, mereka mengutus orang untuk datang ke sana, untuk tahu ada apa sebenarnya. Ya. Nah, ketika mereka sudah berkumpul, ya, termasuk diantaranya paman-paman Rasulullah SAW, ya, tokoh-tokohnya pada saat itu sudah kumpul semua, Nabi Muhammad mengatakan, ya, bahasa bebasnya, bagaimana kira-kira menurut kalian, kalau saya katakan bahwa dari balik bukit ini, ya, karena Mekah itu kan lembah dikelilingi oleh bukit. Satu lembah, wadin gitu kan, satu lembah yang dikelilingi oleh bukit. Ya, Rasulullah mengatakan, kira-kira bagaimana menurut kalian? Kalau saya katakan bahwa dari balik bukit ini ada sepasukan tentara yang mau menyerang kita, percaya nggak sih kalian gitu loh? Mereka dengan serempak mengatakan percaya gitu loh. Ya, nggak ada yang menolak, sepakat semuanya. Nah, oleh karenanya, selepas itu Rasulullah SAW mengatakan, ketahuilah oleh kalian, inni nadhirun baina yaday azabin syadid. Ketahuilah oleh kalian, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada kalian. Siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kufur tidak beriman kepadaku, kata Rasulullah SAW, maka dia akan disediakan azab baginya pada hari kemudian. Maka yang paling pertama kali teriak, ya, protes, yang paling pertama kali mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Abu Jahal. Abu Lahab. Ya. Siapa itu Abu Lahab? Abu Lahab itu adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudaranya ayahnya. Ya, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah. Antum tahu, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul, Abu Lahab ini paling cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan antum tahu, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Abu Lahab itu memerdekakan seorang budaknya, ya, yang bernama Thuwaibah, yang kemudian hari juga menyusukan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu saking gembiranya karena kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, di antara bentuk kecintaan Abu Lahab kepada Nabi Muhammad SAW, maka putrinya, kedua putranya, yaitu Utbah dan Utaibah. Utbah ini adalah suaminya Ruqayyah, kemudian Utaibah adalah suaminya Ummu Kulsum. Abu Lahab itu menikahkan kedua putrinya dengan kedua putri Nabi Muhammad SAW. Padahal kita tahu bahwa Nabi Muhammad secara level, secara nasab ya afwan, Nabi Muhammad secara nasab dengan Abu Lahab itu masih lebih tinggi Abu Lahab. Bisa dipahami nggak? Karena Abu Lahab itu adalah pamannya Nabi Muhammad SAW. Jadi secara nasab Abu Lahab itu masih lebih tinggi dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tapi karena saking cintanya ya, kepada Nabi Muhammad SAW, maka Abu Lahab pun menikahkan kedua putranya, ya, yaitu Utbah menikah dengan Ummu Kulsum, kemudian Utaibah menikah dengan Utbah menikah dengan Ruqayyah, kemudian Utaibah menikah dengan Ummu Kulsum. Ya, dinikahkan akhirnya. Dinikahkan lagi dalam kondisi masih kecil.
Ya, pada saat itu Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu masih kecil. Ya, jadi sampai diceraikan itu belum digauli oleh keduanya. Bisa difahami karena masih kecil. Dan tradisi Arab dari dulu turun temurun, ya, mereka terbiasa menikahkan putra putrinya, mereka terbiasa menikahkan putranya dengan anak kecil. Ya, itu biasa, itu adat istiadat. Makanya orang-orang kafir Quraisy, kaum musyrikin, itu nggak ada yang menyerang Nabi Muhammad SAW dari segi ini. Ya, nggak kayak orang sekarang gitu loh. Ya, orang-orang kafir sekarang atau orang-orang munafik sekarang yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu menikahi anak kecil gitu loh. Sadis gitu kan, ada orang-orang bilang sekarang gitu kan. Ya, karena mereka nggak tahu bahwa itu budaya, sudah budaya. Dari dulu tuh sudah budaya. Ya, bahwa seorang laki-laki menikahi anak kecil itu biasa. Nanti digauli setelah datang bulan gitu kan, seperti itu dinikahi, tidak kumpul dulu. Nanti kalau sudah datang bulan baru kumpul gitu kan, seperti itu. Dan itu dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Makanya nggak ada orang-orang musyrikin yang mengatakan, oh Nabi Muhammad itu sadis gitu loh. Muhammad itu sadis nikahi anak kecil, nggak ada, karena memang sudah temurun-temurun. Ya, taib. Nah, ketika kita kembali, ya, ketika turun ketika Nabi Muhammad mengatakan ini, Abu Lahab langsung paling pertama teriak. Ya, Abu Lahab mengatakan, tabballaka ya Muhammad sa'iral yaum. Celaka engkau Muhammad sepanjang hari. Alihadza jama'tana. Apakah karena bualanmu ini engkau kumpulkan kami di sini? Ya, kalau bahasa bebasnya Muhammad, kamu tahu, saya ini paman kamu, saya ini om kamu, saya ini toko, saya ini orang sibuk. Dan toko-toko lainnya itu orang sibuk. Apakah karena bualanmu ini engkau kumpulkan kami di sini gitu loh? Yang tadinya mereka bilang percaya gitu kan? Tapi begitu Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya la ilaha illallah, mendakwahkan la ilaha illallah, mereka semua tidak percaya kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, dari perkataannya Abu Lahab itulah kemudian turunlah surah apa? Al-Lahab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tabbat yada Abil Lahab. Tabbat yada, celaka, binasa kedua tangan Abu Lahab. Ya. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan celaka tangan Abu Lahab? Kenapa Allah tidak mengatakan celaka, langsung mengatakan celaka Abu Lahab atau celaka kedua kaki Abu Lahab? Karena kata para ulama, kebanyakan hasil daripada perbuatan manusia itu disebabkan karena dua tangannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri", telah terjadi kerusakan fil barri wal bahri, di lautan dan di daratan, bima kasabat aidin nas, disebabkan karena tangan-tangan manusia. Ya, ada manusia yang merusak dengan kakinya, dia tendang pintu rusak. Tapi kebanyakan manusia itu hasil perbuatannya dari apa? Tangannya. Allah mengatakan tabbat yada Abi Lahabi wa tabb. Ya, celaka binasa kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia binasa Abu Lahab itu. Ya, jadi abadi. Ya, langsung divonis oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Abu Lahab itu tempatnya di mana? Di neraka. Demikian pula dengan siapa? Dengan istrinya, dengan Ummu Jamil itu tempatnya di mana? Di neraka. Nah, antum bayangin, gimana kira-kira kalau tiba-tiba turun ayat gitu loh? Ya, masih mending kalau Masya Allah, ini orangnya Masya Allah bagus, dipuji-puji. Ini enggak, langsung divonis celaka gitu. Gimana kira-kira? Ya, nggak usah jauh-jauh. Ya, ada wartawan misalnya yang nulis kita di koran. Udah gitu di tempatnya di headline ya. Tempatnya tulisannya gede-gede. Si fulan misalnya, kita tukang tipu misalnya. Ya, orang semua baca. Gimana kira-kira perasaan kita? Ngamuk, tambah marah kan? Benci kan? Benci sama koran itu, benci sama wartawannya yang nulis kan gitu. Abu Lahab tambah marah. Ngamuk sama istrinya. Tadinya sudah benci sama Nabi Muhammad karena dakwanya ini gitu kan, seperti itu. Turun lagi ayat yang memvonis dia, Abu Lahab di neraka gitu kan. Istrinya di neraka, Abu Lahab celaka, dia nanti masuk neraka, istrinya juga. Kan luar biasa gitu kan, seperti itu. Akhirnya mereka pun panggil kedua anaknya. Ya. Dia panggil lah itu kedua anaknya. Sini kalian berdua. Ya, kalau bahasa bebasnya, bapak dan ibu nggak mau tahu. Sekarang juga ceraikan putrinya Muhammad. Ya, karena kita tahu di antara bentuk untuk menyakiti seorang ayah itu adalah dengan menceraikan putrinya. Itu bukan beban itu. Ya, apalagi di Arab gitu kan, seperti itu. Aib istilahnya seperti itu, janda gitu kan, seperti itu. Dua-duanya diceraikan lagi. Ya, makanya ini di antara ujiannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kalau antum punya dua putri di hari yang bersamaan, di saat yang bersamaan diceraikan oleh suaminya. Gimana perasaan kita? Ya, gimana ini kita sama orang-orang misalnya. Nah, ini di antara bentuk gangguan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kata Abu Lahab dan istrinya nggak mau tahu.
Pokoknya gimana caranya? Kalian berdua ceraikan putrinya Muhammad. Ya, kita akan carikan orang yang lebih mulia nasabnya dari nasabnya Muhammad. Ya, lebih kaya, lebih cantik, lebih terhormat di kota Mekah ini, kita akan carikan. Ceraikan sekarang. Maka mereka pun berdua mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian mereka pun membawa istrinya. Lalu kemudian Utaibah ya menceraikan Ummu Kulsum. Bahkan bukan hanya menceraikan saja. Ya, Utaibah ini memaki-maki, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Utaibah mengatakan, "Wahai Muhammad, aku kufur dengan surah An-Najm." Ya, kan waktu itu kan viral surah An-Najm, ya, surah An-Najm gitu. Kemudian dia mengatakan, "Aku kufur terhadap surah An-Najm," gitu kan gitu. Dengan ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sejarah dikatakan dia pun meludah di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murka Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, "Ya sallatallahu kalban min kilabillah." Semoga Allah Subhanahu wa taala menguasakan salah seekor anjing Allah dari sekian banyak anjing-anjingnya. Maka ketika Utaibah pulang kepada ayahnya, ditanya, "Ngomong apa Muhammad sama kamu?" Katanya, "Semoga Allah Subhanahu wa taala menguasakan ya salah seekor anjing-anjing Allah Subhanahu wa taala kepadaku." Kata ayahnya, "Hati-hati kamu. Muhammad itu orangnya benar. Ya, nggak pernah bohong, hati-hati kamu." Maka apa yang terjadi? Tidak lama kemudian, ya, Utaibah berangkat bersama dengan rombongannya menuju ke negeri Syam. Ya, kan biasa kan? Orang-orang Quraisy itu kan li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatasy syita'i was-saif. Pada musim panas mereka ke negeri Yaman, musim dingin mereka ke negeri Yaman, ya pada musim panas mereka ke negeri Syam dalam rangka untuk berdagang, kan gitu. Berangkatlah mereka. Setibanya di satu lembah, ya, setibanya di satu lembah diceritakan dalam sejarah. Setibanya di satu lembah, mereka harus nginap di situ. Ya, maka terdengar dari jauh suara auman singa. Ya, merinding semuanya gitu loh. Akhirnya apa yang terjadi? Pada malam itu mereka pun tidur mengelilingi Utaibah. Jadi dikawal dengan ketat Utaibah. Ya, subhanallah, di malam itu semuanya tertidur dan singa tersebut itu melangkahi orang-orang yang mengelilingi Utaibah. Sampailah singa tersebut pada Utaibah, digigit lehernya, putus. Ya. Ah, itu kisahnya seperti itu. Nah, sebelumnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, itu beliau sudah sangat mendambakan sebenarnya mau melamar gitu loh. Sebelum dinikahi oleh Utaibah, mau melamar Ruqayyah. Akan tetapi beliau adalah seorang yang pemalu gitu. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sampai kemudian akhirnya beliau mendengarkan bahwa Ruqayyah sudah dilamar oleh Utaibah, maka beliau pun akhirnya jadi gimana gitu. Ya, gadis pujaannya dilamar oleh orang lain. Nah, begitu selesai diceraikan oleh Utaibah, maka beliau pun akhirnya menikahi Ruqayyah, dan pernikahan tersebut adalah merupakan pernikahan yang paling luar biasa. Kalau ahli sejarah menggambarkan, orang-orang Arab pada saat itu sangat berbahagia dengan pernikahan keduanya. Ya Allah taala alam bisawab, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya bagaimana apa sabda-sabda Rasulullah SAW berkenaan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika putri beliau Ruqayyah meninggal, ya, setelah itu meninggal Ummu Kulsum, apa yang dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mohon maaf jika ada yang kurang atau ada yang salah. Yang kurang dan yang salah itu murni dari anak pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang salah, apa yang kurang dari penyampaian anak tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan dan kekurangan tersebut. Barakallahu fikum. Mungkin ada satu pertanyaan, kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri. Tafadhal. Tidak ada? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Ya, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.